Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 92? Baik ya, oke. Kita ketemu lagi di Jam BK setiap minggunya 1 jam khusus untuk membahas permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi. Lah, sebelum itu, agar kamu semangat, yuk kita game dulu yuk. Setuju ya? Yuk, kamu berdiri sebentar. Kita game sebentar. Game ini melatih fokus aja. Nah, kalau Pak Do bilang cek, berarti kamu tepuk. Cek, 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 cek. Kalau Pak Do bilang sound, kakinya yang gedruk. Sound, sound, sound. Mantap. Cek sound, cek sound, cek sound, sound cek, cek cek sound, cek cek sound sound, sound sound cek cek, sound cek sound cek. Tepuk tangan. Oke, jangan duduk kembali. Oke, waktu kita 1 jam pelajaran, kita akan bahas yang namanya minat karir Riasek. Apa meneh ya Pak Do? Sebelum Pak Do jelaskan, Pak Do mau kamu langsung mengalami hal nyata dulu. Kamu tes dulu, tesnya apa? Kamu selesaikan dengan cara yang baik dulu tesnya, kemudian kita bahas hasil tesnya. Nah, tes ini guys, ini untuk membantu kamu sebenarnya untuk memilih karir yang tepat sesuai dengan kepribadianmu. Kadangkala anak sosialmu ditanya mau jadi apa cita-citanya, bingung. Loadingnya lama lola. Apa ya gitu. Lah, harapannya dengan tes ini kamu akan terbantu memilih cita-cita yang tepat dan tentunya akan dibantu untuk memilih jurusan yang tepat di SMA SMK nantinya, Rek. Makanya kita fokus hari ini untuk tes minat karir yang namanya Riasek. Paham ya? Oke, kamu silakan buka handphonenya, kamu lakukan tesnya. Sudah Pak Do bagikan lewat ketua kelas, lewat Rafa, nama tesnya akupintar.id. Oke? Bukan yang form ya, tapi yang akupintar.id. Oke, coba diklik dulu. Biasanya disuruh antri dulu. Yang ini, yang akupintar.id, yang kerjakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan diri kamu masing-masing. Yo, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin kamu nggak ngerti, angkat tangan aja guys. Gitu. Jadi pembelajaran dibalik. Biasanya kan guru-guru yang lain kan dijelaskan dulu itu apa. Kalau kalian hari ini kamu coba dulu, baru nanti Pak Do jelaskan. Udah? Kalau udah langsung kerjakan. Dibaca dulu instruksinya, baru mulai tes. Nah, ikuti tes sekarang, yes. Yuk. Masih nunggu, tenang aja. Masih nunggu no, oke. Masih nunggu, oke. Dibaca dulu instruksinya, baru langsung ikut tes. Nah. Ada sekitar 30 kalau nggak 30 soal kalau nggak salah. Yuk, dibaca, wes jangan contohan ya, karena nggak mempengaruhi nilaimu. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, Pak Do jelaskan. Silakan dikerjakan dulu. Kerjakan dengan baik, sesuai dengan diri kamu. Jangan dikarang ya. Kalau ngarang nanti hasilnya malah ngarang juga. Hasilnya fake nanti. Lanjut, next, terus. Sampai selesai. Oke, mantap. Yang udah jangan keluar dulu. Yang mana? Saya suka melakukan pengarsipan atau mengetik. Itu maksudnya kamu membuat sesuatu di lewat komputer, kemudian kamu tata dengan baik file-filenya. Kalau kamu suka iya, kalau nggak suka tidak.
Kalau nggak bisa berarti kamu harus refresh dulu. Nggak ngulang dari awal kok. Cuma ngulang di angka yang nomor 4 aja. Saya suka mengajar atau melatih orang. Gitu. Atau yang mana? Nomor 3? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Saya menikmati penulisan kreatif. Misalkan kamu enjoy banget kalau buat puisi, kamu enjoy banget kalau bikin novel, kamu enjoy banget kalau bikin cerpen. Enjoy itu bahagia yo. Kalau bahagia iya, kalau enggak berarti enggak. Penulisan kreatif itu kayak gimana ya, Pak? Saya suka nomor 4. Iya, nomor 3. Oh, nomor 3. Penulisan kreatif tuh kayak bikin puisi, bikin cerpen, bikin novel. Kamu enjoy nggak? Kamu menikmati nggak? Kamu bahagia nggak? Kalau nggak bahagia, jangan tidak. Analisis itu memeriksa dengan detail, satu persatu, dipilah-pilah. Nah, adakah yang udah selesai? Angkat tangan sebentar, Pak Do cek. Oh, masih 3. Oh, masih banyak. Oke, sih bagus. Yang udah selesai, tolong diminimize, jangan dikeluarkan ya. Diminimize, kamu keluar, dialihkan dulu tabnya. Kamu buka link yang kedua dari Lava, yang pertama dari Lava. Hasil tes itu, Pak. Hasil tesnya dari Aku Pintar, tolong diinputkan ke sana, biar Pak Do ngerti. Ya. SS boleh deh. SS boleh sampai bawah ya, sampai persentase. R-nya berapa persen, gitu-gitu. Selesai dulu, klik selesai. Pinter. Iyo. Dalam. Saya di sini ada 2. Kalian ya. Nah, kalau 2 berarti yang lain. Kamu jelaskan apa itu. Tapi ada yang paling tinggi nggak, Barik? Yang paling tinggi aja yang dimasukkan. Enterprising. Nah, enterprising. Itu paling tinggi. Artistik, Pak. Keren. Apa itu artistik, nanti kita jelaskan. Di screenshot, kemudian diinputkan ke link yang kedua dari Lava. Berarti yang lain. Yang 3 itu Fitra dua-duanya angkanya sama nggak? Persentasenya. Coba. Mana yang lebih tinggi? Itu berarti kamu banget. Satu aja berarti. Kalau nggak bisa kamu refresh. Enggak gini. Maaf yo. Kamu refresh. Nah, ngulangi 1 halaman toh kok. Gimana? Kan tadi aku cuma dapat kategori sosial. Oke, bagus. Berarti yang diisi yang sosial aja. 1 menit. Go. Oke. Yuk. Artistik, Ci. Artistik. Pengennya dipilih yang mana, Pak? Yang paling tinggi. Enggak, ini loh. Kan ini ya yang Kamu cuma 1, Nak. ya kan yang Semuanya aja. Nah, yang ini loh, Pak. Disuruh jelaskan ini loh, Pak. Yang ini jelaskan karakter gimana. Yaitu kamu tadi kan ada tulisannya toh. Itu kamu rangkum mana yang sesuai dengan diri kamu, pindah ke sini. Jadi di antara 3 paragraf dicari 1 paragraf. Boleh. Pada cek lagi. Yang selesai siapa? Oh. Oke, mantap. Sampai menunggu temannya yang lain, Pak jelaskan ya. Oke, kita coba cek dulu. Siapa yang paling tinggi R? Realistik deh. Cek 1, 2, yang R dulu. Realistik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 11 orang. Yang paling tingginya RI, investigate. Investigate. Oh, nggak ada. Oke. Yang paling tinggi artistik. 1, 2, cuma 2. Oke. 3, yes. Yang paling tinggi sosial S. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih banyak artistik. 10. Oke, mantap. Yang paling tinggi enterprising. 1, 2, 3 enterprising. Oke. Terakhir yang paling tinggi konvensional. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini nggak ada yang salah bener ya. Bukan berarti R lebih baik daripada C atau yang lainnya enggak. Oke. Sekarang Pak jelaskan apa sih RIASEC ini? Terus bagaimana caranya hasil tadi itu bisa mempengaruhi cita-citamu atau jurusan yang mau kamu pilih? Bisa fokus? Bisa. Oke, next. Nah, sebelum ke arah sana, teori ini dikembangkan oleh yang namanya John Holland tahun 1959 sampai 1997. Beliau udah wafat ya. Menjelaskan hubungan antara tipe kepribadian dan lingkungan kerja yang sesuai. Oke, tujuannya membantu seseorang menemukan kecocokan karir yang membuatnya produktif dan bahagia. Nah, sekali lagi dan bahagia. Dia enjoy, uangnya banyak dan bahagia. Yang pertama R, tipe R. Nah nih, yang paling banyak di kelas kita tuh R tipenya. Pak Do lambangkan mekanik. Nah, cirinya senang bekerja dengan benda, alat, mesin, dan biasanya menggunakan aktivitas fisik. Tidak suka teori, praktis, dan dia itu biasanya diikuti dengan otot yang kuat biasanya. Senangannya utek-utek. Orang yang bertipe R ini menganggap bahwasanya pekerjaan itu harus utek-utek, harus praktek. Kalau pekerjaan kayak Pak Doni ngomong aja, dia menganggap dia nggak bekerja. Orang R nggak betah untuk duduk di kursi, nggak betah untuk ngomong terus di depan orang. Dia harus pakai alat. Paham ya? Ini tadi yang paling banyak di kelas kita, ada 11 orang yang bertipe R. Terus pekerjaan yang cocok dengan orang bertipe R apa aja, Pak Do? Nah ini ada mekanik, teknisi, sopir, petani, pilot, polisi, tentara, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak bertipe R lebih baik kalau di SMK cocoknya yang ada tekniknya. T, TKR, TBSM, teknik gambar bangunan, TKJ, ya, ini otomotif, konstruksi, pertanian, militer, taruna, itu cocok banget untuk kalian-kalian yang bertipe R. Jadi ingat ya, orang yang bertipe R ini cocoknya kerjanya utek-utek di luar ruangan. Ada pertanyaan yang bertipe R? Jelas ya? Oke, lanjut. Beda dengan R, yang bertipe ini lebih mikir, senengannya mikir. Kalau tadi bertipe R menganggap pekerjaan adalah otak-utak praktek, kalau arah investigatif yang bertipe I ini menganggap pekerjaan itu adalah sebuah proses analisa, proses berpikir. Kayak gak mikir gak kerja, kayak gak berpikir gak bekerja. Bayangkan kalau orang bertipe ini jadi teknisi, dia akan mikir mesinnya diapakno sih yo. Kenapa mesinnya kok warnanya silver ya? Berapa kira-kira jumlah sekop dalam mesin tersebut ya? Berapa ya volume mesinnya ya? Kenapa mesinnya berbentuk bulat ya? Dia akan terus bertanya. Akhirnya digarap gak mesin ini? Enggak, dijarno karena dia kakian mikir. Orang bertipe ini senang menganalisis, teliti, memecahkan masalah. Dia ini juga nggak suka rutinitas. Sukanya dia menyendiri, suka utak dewe. Tapi dia nggak itu yo, nggak apa, nggak dengan alat yo. Dia ini cocok banget bekerja di laboratorium, riset, teknologi, kedokteran, pendidikan tinggi, SMA banget pokoknya, SMA IPA banget, ya kan? Kalau misalkan kamu bertipe I, tapi nggak ada sama sayangnya, nggak ada sama sekali yang kamu bertipe I. Cocok jadi peneliti, dokter, dosen, analisis data, dan ilmuwan. Sayangnya kelasnya tadi nggak ada. Adakah yang bertipe I? Nggak ono. Oh, Devan, keren banget. Oke, Devan. Mantap, semangat, Van. Nah, ada pertanyaan yang I? Jelas ya? Mantap. Berikutnya, bertipe A. Nah nih, waduh lambangkan apa nih?
Seni. Apa ini? Lukisan ya? Artistik berasal dari kata art, artinya seni. Bertipe A ini imajinatif, ekspresif. Orangnya kalau marah banget, kalau seneng banget. Tidak menyukai aturan ketat. Kadang-kadang emang bertipe A ini nggak bisa diatur, nggak bisa diatur. Tak ulangi lagi. Contoh, kalau orang bertipe R dan I saya suruh ke musola, dia akan langsung lewat sini, nyampe. Kalau bertipe A, bisa jadi dia lewat sana, bisa jadi lewat sana. Ditanyain, di sana lebih indah, di sana lebih enak, di sana lebih enjoy daripada lewat sini. Padahal lebih efektif nggak lewat sini. Arek bertipe A itu seperti itu. Makanya bertipe A kadang-kadang kalau di sekolah dianggap nakal, dianggap nakal. Padahal dia itu kreatif. Padahal dia kreatif. Nggak suka banget yang namanya rapi. Harus dimasukkan bertipe A males. Ya udah gini aja pokoknya. Pokoknya aku ya gini aja. Gitu. Acak-acakan dan segala macamnya. Itu orang yang bertipe A. Pekerjaan yang cocok, desain, seni, musik, sastra, media, dan hiburan. Cocok jadi desainer, penulis, musisi, sutradara, arsitek, dan artis. Nah, cek lagi siapa yang tadi bertipe A? 1, 2, wow. Nah, bertipe A. Kalau kamu bertipe A, milih SMK sing berbau-bau seni. SMK 5 contohnya. SMK 5. Contohnya kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, mantap. Sosial. Lanjut. Oke, sekarang lanjut bertipe S. Sosial. Ini padu banget ini. Ya. Tadi kalau bertipe R harus utak-utak pekerjaannya. Bertipe I harus mikir pekerjaannya. Ya. Kalau bertipe A harus menciptakan sesuatu pekerjaannya. Kalau bertipe S, pekerjaannya itu adalah berhubungan dengan orang lain. Ngomong, komunikasi, membantu orang lain. Kalau nggak ada teman, nggak ada koneksi, nggak ada kolega, dia beranggap bahwa itu bukan pekerjaan. Bayangkan yo, teknisi yang harusnya bertipe apa? Kalau teknisi bertipe R, tapi ternyata teknisinya tipenya S. Kira-kira ngapain dia? Dia akan mengajak customernya ngobrol. Rumah di mana, Pak? Anaknya berapa, Pak? Oh, di sana. Saya punya teman, Pak, di sana, Pak. Akhirnya pekerjaannya selesai nggak? Pekerjaannya nggak selesai. Ngobrol aja. Gitu ya. Nah, orang yang bertipe S ini pedulinya gede sama orang lain. Dia perhatian sama orang lain. Kemudian menyukai pekerjaan yang membantu, mengajar, membimbing. Pokoknya padu banget lagi lah. Pekerjaan yang cocok, pendidik, guru ya, guru, konselor, perawat, nah, pelayan sosial, BUMN yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau kamu bertipe S, bisa masuk ke SMK 2, jurusannya pekerja sosial. Nah, ada perawat di sana. Nah, itu bisa tuh. Psikolog, ini banget tuh, sosial banget. Guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Dini, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sosial siapa tadi? Sosial. 1, 2, 3. Oh, mantap. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Next. Nah, nih. Enterprising. Semuanya tentang keuntungan. Lek gak untung, arek gak melaku. Males. Apa untungnya apa kayak aku? Gitu. Anak ini. Anaknya percaya diri. Kadang-kadang arek sing bertipe E iki koncone wakeh. Karena dia anak yang asik. Bisa menarik perhatian orang lain. Bertipe E iki. Suka memimpin, memengaruhi, dan mengambil resiko. Cuman arek bertipe E iki ada kelemahannya. Dia ada negatifnya apa? Ambisius. Kalau nggak menguntungkan dia mau melengsarkan anak itu. Alio, kok nggak menguntungkan buat saya? Nah, agak ambisius, tapi cocok banget jadi seorang pengusaha. Bisnis manajemen, pemasaran, politik, wirausaha, dan lain-lain.
Like kamu pengen, kalau kamu bertipe E, silakan ambil jurusan akuntansi mungkin ya, atau jurusan perkantoran. Nah tuh, manajer, pengusaha, marketing, politisi, negosiator dan lain-lain. Cek lagi, siapa lagi bertipe E? Oh, cuma 2 orang, calon-calon pengusaha. Nah, politisi, DPR, DPRD. Nah, MPR, partai, Negosiator itu sama. negosiator, koyo golongan pengacara. Tapi yang berhubungan dengan berhubungan dengan perusahaan, konsultan perusahaan misalnya. Apalagi pertanyaannya? Oke. Yang C, nah nih, kalau orang tipe C, iki nggak kerja kalau nggak ngitung, nggak kerja kalau nggak menata sesuatu, nggak kerja kalau nggak berhubungan dengan data, komputer dan lain-lainnya, arsip dan lain-lainnya itu. Anak bertipe C selalu rapi orangnya, ditoto dari A sampai Z, menyukai struktur dan sistem yang jelas. Kalau nggak jelas dia nggak mau kerja. Apaan sih Pak? Bingung soalnya. Jadi dia kalau bertipe C itu dengan meja kerja seperti ini dia akan bingung, kok ini ya pekerjaanku gitu. Ruwet sendiri otaknya karena dia sudah terbiasa rapi. Contohnya perkantoran, keuangan, data entry, administrasi, sekretaris, pintar. Akuntan, akuntan, sekretaris, staf administrasi, teller bank dan lain-lainnya. Pegawai bank cocok banget bertipe C. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, beneran nggak ada? Yuk, yang mau bertanya nih, ini udah C nih, riasekan terakhirnya C. Siapa mau bertanya? Oke, Dini mau bertanya, yuk. Sini Din, bentar. Nah, pakai Din. Tadi kan saya jawabannya ada 2, yang sosial sama yang enter. Tapi saya bingung gitu loh Pak. Walaupun sebenarnya yang paling cocok itu kan enter. Cuman saya lebih lebih tinggi yang enter. Tapi saya lebih minat ke yang sosial. Lebih minat ke sosial, oke. Ya. Adakah hal yang sama dengan yang dinilai rasakan, alami? Lebih dari 2? Yang paling tinggi yang satunya ternyata yang minat satunya? Ada? Banyak? Ada ya? Angkat tangan dong yang ada dong. 1, 2, oke, Jihan juga. Oke, 3, 4, bagus. Oke. Harus jelaskan. Sebenarnya 6 tipe ini ada di dalam diri kamu. Sebenarnya. Ya kan? Buktinya semua ada angkanya kan? Nah, tapi ada yang paling dominan, Din. Ada yang paling dominan, yang lo banget. 1, 2. Maksimal 2 deh. Kalau 3 kamu harus pilih 2. Kenapa? Nah, ini bisa kamu fokuskan di sana. Contohnya, Dini tadi itu paling tinggi di sosial sama enterprising. Nah, apa kira-kira pekerjaan atau jurusan yang berhubungan dengan orang lain tapi juga menguntungkan? Mengacara. Lagi? Berhubungan dengan orang lain tapi tentang money juga, tentang keuntungan. Jurusan apa kira-kira? Pekerjaan apa? Akuntan? Nah, akuntan. Konsultan perusahaan. HRD. Lah iso rek. Jadi hubungannya dengan orang lain, tapi dia juga hubungannya sama keuntungan perusahaan. Kalau kalian juga mengalami hal yang sama kayak Dini, Pak saya 2 huruf Pak. Cari kira-kira jurusan dan cita-cita dan pekerjaan yang ada dua-duanya, artistik dan sosial. Apa kira-kira yo? Ono senine, ono sosiale. Gak mungkin pelukis kan? Nah, apa berarti? Stand up komedi. Nah, kan seni juga, seni peran. Ben-benan, musik, drama. Wow. Paham ya, Rey? Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Beneran? Gak ada? Oke. Padu cek dulu. Padu pengen ngomong sama nomor absen 2. Siapa nomor absen 2?
Alvaro. Setelah kamu tes, kemudian mengetahui pengertiannya, apa yang Alvaro pelajari hari ini atau yang kamu rasakan? Coba pengalamannya bagaimana? Kamu ngomong aja, Ro. Ayo, Ro. Bisa mengetahui kelebihan atau Pakai mic-nya. Gitu aja nggak apa. Bisa mengetahui kelebihan, kemudian bisa mengetahui kelebihan atau bakat yang dimiliki. oke, tepuk tangan buat Alvaro, Rek. Lagi. Pak Dok kepingin bicara sama nomor absen 17. Coba 17. Oke, Jihan. Setelah kamu tes, kemudian kamu tahu pengertiannya, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pelajari. Jadi tahu apa pekerjaan yang mau diambil sama jurusan yang mau diambil. Oke, tadi udah tahu ya tadi ya, Jihan ya. Udah ada pikiran ya dan pandangan ya. Bagus. Oke, 2 saja. Itu tujuannya tes ini hari ini. Harapan Pak Dok kamu udah tahu sekarang. Minimal ya. Minimal kamu udah tahu nanti saya mau ambil jurusan ini. Karena kalau kamu memilih SMK, berangkatnya bukan dari sekolahnya di mana, tapi jurusannya apa dulu. Dibalik pola pikirnya. Nggak semua SMK jurusan di SMK tertentu itu bagus semua jurusannya. Ada cocok semua jurusannya. Berangkatnya dari jurusan apa? Misalkan jurusan perawat, ada 3 sekolah di sini yang punya jurusan perawat. Ya kan? Desain grafis, ada 5 yang punya jurusan desain grafis. Jadi berangkatnya dari jurusan dulu. Jangan ngeyel. Pokoknya saya di SMK 4, Pak. Jurusannya apa? Nggak tahu. Itu blunder itu. Nggak semua jurusan di SMK 4 cocok buat kamu. Nggak semua jurusan di SMK 4 bagus buat kamu. Nyambung, Re ya? Ya. Oke. Sebagai aplikasi dari tes ini, kamu silakan tulis di bukumu. Ya. Tulis di bukumu, tulis pekerjaan yang cocok dengan kamu sesuai tipe kepribadian yang kamu dapatkan. Yang apa? Enterprising. 3 dulu. 3 pekerjaan yang elo banget, tapi sesuai dengan tipe kepribadianmu tadi. Apa? Yang kamu pilih ya, yang kamu pilih. Pak, yang realistik tadi apa saja? Oke, nanti sih sebentar. Realistik ya. Realistik, loh. Sing utek-utek mesin, utek-utek alat. Nah. 3 pekerjaan, 1 tipe kepribadian, 3 pekerjaan. Pilih 1 aja. R apa? Pak, saya kan R Ya. di pekerjaan. Pakai mic dong. Saya kan R. Ya, terus saya itu kayak nggak suka sama pekerjaannya gitu, gimana Pak? Nah nih, apakah ada yang serupa sama Jihan? Pak, saya itu tipenya R, Pak. Tapi kok nggak saya banget ya? Nggak saya banget ya, gitu loh. Nah, kamu juga ya, kamu juga. Oke. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Tapi Jihan, kira-kira Jihan ada yang tertinggi kedua nggak setelah R? Ada 2. R sama? Sosial sama Sosial beda sih. konvensional. Nah, berarti kira-kira Jihan harus merenungkan nih. Pekerjaan atau jurusan apa sing ada utek-uteke, yang ada berhubungan dengan orangnya, sosial sama apa? Yang ada hitung-hitungannya. Apa tuh kira-kira? Berhubungan sama orang lain, utek-utek, dan ngitung. Pak, kalau realistik sama artistik apa? Seni yang utek-utek kira-kira apa? Seni yang utek-utek kira-kira apa dong? Nah, butuh perenungan tuh. Arsitek bisa jadi. Kalau enterprise sama realistik, Utek-utek tapi yang berhubungan dengan bisnis. Apa kira-kira, Brik? Hah? manajemen, Manajemen?
Manajemen terus? Enterprising ya? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, itu. Sosial, gak nulis kabeh, aku tak nulis. Sosial dari guru gue Pak Do. Wah, asik. Pak Alip. Wah. Sosial. Pemasaran marketing ya? Tiga pekerjaan udah? Yang nomor dua, tulis 3 jurusan yang sesuai dengan kamu di SMA SMK. Kalau di SMA tulis saja SMA, fokusnya ke IPA, IPS atau bahasa. Nah, gitu Rek. Nah, Apa, Pak? gimana? Oh, si. Kalau tanya pakai mic. Ya, jadi rekam. Nomor 2, 3 jurusan yang cocok sama kamu di SMA SMK. Apa deh? Kan saya kan sosial. Sosial, yes. Saya minatnya itu psikolog. Keren. Saya masuk ke SMA atau SMK mana? Kalau SMK ada yang namanya pekerja sosial, itu psikolog banget di SMK 2. Kalau SMA IPS. Cenderung ke SMA sih sebenarnya ya. Cenderung ke SMA sebenarnya ya. Karena tapi kalau kamu di SMK 2 jurusan pekerja sosial, itu kamu pelajari mulai psikologi, antropologi, sosiologi, kamu pelajari semua. Di ono. Di SMK ya. Lek Pak Du sih menyarankan SMA sih kalau psikolog. Cuman tergantung kamu minatnya bagaimana. Kamu mau fokus ke dunia sosial iku mang, opo kamu ingin belajar hal yang lain dulu baru fokusnya ke kuliahan. Oke? Sabar. Pakai ini apa enggak? Gak pakai aja gak apa. Gak usah. Gini aja. Oh, kan ini saya kan di SMA ambil jurusan IPS sama bahasa. Tapi di SMK saya juga ambil manajemen perkantoran. Nah, tapi minat saya itu ke SMA. Jadi intinya gimana yang SMK-nya? SMK-nya itu kira-kira sesuai sama hasil riaseknya nggak? Manajemen perkantoran. Apa hasil riaseknya tadi? Enggak sih Pak sebenarnya. Nah, kalau enggak jangan dong. Harus sesuai. Saya kayak gini. Tapi kalau dari pikiran saya tuh lebih cocok tuh ke sini Pak, ke manajemen atau enggak ke bisnis jaring dan pemasaran. Ini sesuai dengan hasil riaseknya nggak? Sesuai. Bagus, keren. Bagus, gak apa-apa. Oh iya. Bagus. Yang namanya kecantikan. Kecantikan itu apa kira-kira? Art kan? Iya. Artistik. Kalau bertipe R kira-kira jadi kecantikan, kira-kira mukanya diapakan mukanya? Ditandani. Diongkel-ongkel. Diongkel-ongkel bersihan kok, iya kan? Ingat gua. Bertipe T memang, tipe teknik. Utek-utek. Apa Aurel? Ini nanti dapat apa ya? Masuk kerja apa Pak? Seniman dong. Pengusaha seni dong, perusahaan seni. Itu kayak apa ya? Itu kayak gambar-gambar gitu loh. Keren, banyak. Desain grafis bisa, animasi bisa, tekstil bisa. Oh, oke. Banyak banget. Tapi nanti kan termasuk kan Pak ya? Gak harus guru sih, berhubungan dengan orang lain. Bisa guru, dosen, Atau kalau kecantikan termasuk ya Pak seni? artistik. Semangat Jian. Kalau misalkan IPS, kalau misalkan SMA itu lanjut kuliah apa enggak? Kalau SMA lanjut kuliah enggak? Diharapkan lanjut kuliah. Diharapkan ya. Oke. Ya Pak Alia. Kalau kan jenis saya mau masuk SMA ambil IPS, nah itu lanjut kuliah kan? Kalau di SMA diharapkan lanjut kuliah. Karena ilmunya masih umum, belum fokus. Kalau semisal enggak Gak kuliah ya nggak apa-apa juga, cuman ilmu kamu akan dibandingkan dengan anak lulusan SMK nantinya. Siap atau enggak kerja kira-kira? Gak apa. Bingung sekarang gak apa Rek ya?
Oke guys, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, nanti dikumpulkan. Ya, kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa? Riasek. Riasek. Minat karir Riasek. Yang tujuannya untuk apa? Membantu agar kamu bisa Menentukan cocokkan karir yang membuat produktif dan bahagia. Oke, Pado mau satu orang untuk merefleksikan hari ini. Kau belajar apa, kemudian apa yang jadi apa ya pembelajaran apa yang bisa kamu ambil lah dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau jadi relawan untuk ngomong? Dini, makasih Dini. Kayaknya mau ngomong tadi. Enggak ya, Rafa deh. Kalau dari Riasek ini kita bisa mengetahui kecocokan karir kan Pak. Terus sama kalau bagi saya Riasek ini sangat membantu sekali. Terus juga untuk kita belajar itu harus mikir panjang. Jadi harus mikir buat ke depannya. Benar. Tidak mikir cepat-cepat Oke. dan tidak terburu-buru. Sudah, terima kasih. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan buat Rafa. Oke, baik. Ini nggak berhenti dari sini. Nanti kalau misalkan kamu masih ada unek-unek, masih ada yang belum jelas, kita lanjutkan di ruang BK lewat konseling individu atau konseling kelompok gitu ya. Kamu di sela-sela pembelajaran kamu bisa datang ke ruang BK, kita ngobrol bareng tentang ini. Gitu ya. Dan ini bukan satu-satunya data untuk kamu milih jurusan. Masih banyak data yang lain. Kita gabungkan nanti di bulan Januari, baru kamu milih. Paham ya guys ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.